Jafar Siddiq MPD, Kemenpora Pemuda Maju Olahraga Jaya. Diklat ini diselenggarakan oleh Pusat Pemberdayaan Pemuda dan Olahraga Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia. Untuk topik yang diusung pada hari ini adalah kebugaran jasmani meningkatkan energi produktivitas dan kreativitas pemuda. Diklat ini dilangsungkan selama 3 hari berturut-turut, dimulai kemarin dari Senin 10 Agustus 2020 sampai dengan hari Rabu esok 12 Agustus 2020, dan semuanya dilakukan melalui forum dan baiklah Bapak Ibu sekalian, untuk peserta diklat hari ini mohon untuk disimak dengan seksama. Yang akan mati sistem. Yang kedua, serta dimohon untuk memastikan bahwa baterai komputer, tablet ataupun handphone dalam keadaan atau tersedia pasok listrik. Ajukan pertanyaan dapat menggunakan fitur Q&A yang tersedia di bawah layar Anda dengan cara menuliskan kalimat pertanyaan yang singkat dan jelas, dan tentunya kepada siapa pertanyaan Anda ditujukan. Kemudian nanti akan langsung dijawab oleh pemateri kita, baik itu secara live untuk mengisi absensi pada form yang akan dibagikan linknya melalui fitur chat pada saat diklat berlangsung. Secara sistem peserta akan diketahui jam berapa masuk dan jam berapa meninggalkan Zoom. Untuk itu bagi peserta yang meninggalkan Zoom sebelum acara selesai akan dianggap tidak mengikuti acara ini. Link materi, biaya penggantian paket, data, dan sertifikat akan dikirimkan hanya kepada peserta yang sudah mendaftar, mengisi absensi atau daftar hadir online, dan mengikuti 3 hari rangkaian acara hingga selesai. Seluruh fasilitas tersebut akan dikirimkan dalam waktu maksimal 15 hari kerja setelah acara selesai. Demikian tata tertib yang berlaku selama berjalannya acara pada hari ini. Baiklah Bapak Ibu sekalian, selanjutnya saya akan membacakan susunan acara yang akan dilaksanakan pada hari ini. Yang pertama adalah presentasi oleh pemateri yang tentunya moderator kita hari ini adalah Bapak Eskar Tridenantara. Kemudian pemaparan materi yang pertama mengenai tes dan pengukuran kebugaran jasmani untuk pemuda oleh dosen olahraga Universitas Negeri Jakarta, Bapak Hendro Wardoyo MPD. Kemudian materi kedua tentang peranan sport science dan cedera olahraga oleh Kepala Rumah Sakit Olahraga Nasional, Bapak Dr. Anang Basuki Maharjito. Kemudian pemaparan materi yang ketiga mengenai program latihan kebugaran jasmani untuk pemuda oleh Kepala Program Pendidikan Pelatih Fisik Universitas Pendidikan Indonesia, Bapak Dr. Dik Jafar Siddiq MPD. Dan tentunya setelah itu akan ada penutup Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, Bapak Triwinarno AKCA. Setelah itu akan ada pembacaan pengumuman. Baik Bapak Ibu yang berbahagia, selanjutnya kita akan beranjak ke acara selanjutnya, yakni pemaparan materi dari para pembicara kita. Namun tentunya saya akan memperkenalkan terlebih dahulu moderator kita pada hari ini. Beliau merupakan seorang dosen di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Baiklah, langsung saja kepada Bapak Eskar Tridenantara SPD MPD, kami silakan untuk dapat memimpin jalannya pemaparan materi hari ini. Terima kasih Mas Rahmat. Sebelumnya saya cek sound dulu apa suara saya dapat didengar dengan baik. Terdengar Pak? Oke, siap, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam Kemenpora, Pemuda Maju, Olahraga Jaya. Baik, terima kasih. Senang sekali saya Eskar Tridenantara pagi ini dipercaya sebagai moderator untuk memandu jalannya diklat kebugaran jasmani bagi pemuda. Sudah ada, saya dapat bocoran dari panitia, ada 500 peserta dari Sabang sampai Merauke, Miangas hingga Rote yang turut serta ambil bagian di kegiatan ini. Tentu yang pertama
bahwa teman-teman yang saat ini bergabung sebagai peserta 500 orang ini adalah masuk golongan orang-orang yang sangat beruntung. Kenapa? Karena sebelum saya didapuk sebagai moderator, saya pun sebetulnya ingin mendaftar acara ini. Tetapi kuota sudah terpenuhi, sehingga saya tidak bisa turut serta. Beruntungnya saya bahwa ternyata saya didapuk sebagai moderator. Dan untuk itu saya ingin menyampaikan, mengulangi apa yang sudah disampaikan oleh MC Mas Rahmat tadi, bahwa teman-teman peserta harapannya dapat mengikuti kegiatan ini dengan seksama, jangan sampai terlewat ilmu yang luar biasa dari para narasumber. Tentunya dengan segala privilege para peserta, ada penggantian kuota nampaknya ya, yang sungguh luar biasa. Dan di bulan ini kita memasuki bulan kemerdekaan. Kurang dari seminggu kita akan merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75. Tentu mengawali kegiatan pada pagi hari ini saya ingin mengulang apa yang disampaikan oleh sang proklamator, Bapak Proklamator kita Insinyur Soekarno, di mana Bung Karno bilang, beri aku 1000 orang tua, maka akan kucabut Semeru dari akarnya. Beri aku 10 pemuda, dan akan kuguncangkan dunia. Tentu pemuda di sini adalah pemuda Indonesia yang sehat dan bugar badannya, kuat iman dan baik akhlaknya, serta cerdas pikirannya, sehingga mampu menjadi generasi emas yang kelak akan membawa bangsa ini ke dalam era kejayaan serta kesejahteraan para warganya. Hari ini saya ingin memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Deputi Pemberdayaan Pemuda Kemenpora RI, Bapak Profesor Dr. Faisal Abdullah, SHMSI DRM, beserta seluruh jajaran. Wabil khusus kepada Bapak Tri Winarno, AKCA, selaku Kepala Pusat Pemberdayaan Pemuda dan Olahraga Nasional atau BPPON Kemenpora RI, yang beserta jajarannya telah begitu luar biasa merancang dan melaksanakan kegiatan ini. Bagi teman-teman yang tidak dapat bergabung melalui aplikasi Zoom, tidak perlu khawatir karena kegiatan ini dapat disimak secara live melalui akun atau channel YouTube BPPON Kemenpora. Jangan lupa yang nonton like, share, dan juga subscribe channelnya ya. Dan teman-teman, seperti tadi sudah disampaikan oleh MC, kita sudah kehadiran 3 narasumber luar biasa. Dan untuk sesi yang pertama sudah ada narasumber pertama kita, yaitu Bapak Hendro Wardoyo MPD. Selamat pagi Pak Hendro. Saya cek sound dulu Pak Hendro. Selamat pagi, suaranya mungkin boleh di on-kan terlebih dahulu. Belum on Bapak? Pak Hendro? Ya. Selamat pagi Mas Rizka. Sehat selalu. Alhamdulillah sehat ya Bapak ya. Ya, sehat. Ini insyaallah. Work from home atau work from art Pak? Sekarang kebetulan lagi di kantor Pak. Lagi di kantor. Lagi kebetulan aktivitas berbagai mahasiswa ya yang sedang ujian. Luar biasa. Teman-teman peserta Diklat Kebugaran Jasmani, sebelum Pak Hendro menyampaikan paparannya, izinkan saya menyampaikan kurikulum vitae beliau, di mana sudah ada 4 atau 5,5 lembar ini kurikulum vitae beliau, tetapi tentunya saya akan bacakan secara singkat. Nama Hendro Wardoyo MPD, lahir di Jakarta 4 Mei 1972. Beliau saat ini mengabdi sebagai dosen di Prodi Kepelatihan Olahraga Universitas Negeri Jakarta. Eksistensi beliau di dunia olahraga tentu tidak perlu diragukan. Saat beliau menjadi atlet, karir prestasi beliau begitu luar biasa di cabang olahraga pencaksilat, hingga kini beliau juga mendapatkan gelar legend pencaksilat begitu, bersama beberapa pahlawan olahraga lain khususnya di cabur pencaksilat. Prestasinya dari mulai di tingkat nasional, beliau meraih 2 emas di Pekan Olahraga Nasional, lalu 3 emas dan 1 perak di ajang SEA Games. Juga di kejuaraan Asia, beliau meraih 2 emas dan puncaknya di kejuaraan dunia, beliau mengharumkan nama Indonesia
mengangkat harkat dan martabat bangsa dengan merebut gelar juara di kejuaraan dunia ketika itu di Malaysia ya Pak Hendro. Luar biasa. Dan setelah beliau pensiun begitu dan melanjutkan karir sebagai pelatih, juga tak tanggung-tanggung begitu banyak anak didik yang beliau bawa untuk mengharumkan nama bangsa dari mulai PON hingga kejuaraan dunia. Terakhir beliau membawa atlet pencak silat Indonesia di ajang SEA Games tahun 2017, kemudian kejuaraan Asia di Korea, Belgia Open tahun 2017 dan kejuaraan dunia tahun 2016. Dan sehari-hari beliau aktif sebagai pelatih di Pelada PON DKI untuk persiapan PON tahun depan Pak. Luar biasa. Ya, itu sekelumit tentang narasumber pertama kita. Tentu teman-teman sudah tak sabar untuk mendengarkan paparan dari Pak Hendro. Untuk itu saya mengingatkan kembali bila ada pertanyaan dari peserta untuk disampaikan di kolom Q&A atau question and answer. Dan nanti setelah paparan Pak Hendro kita akan diskusi bersama-sama. Untuk itu kepada yang kami hormati Bapak Hendro Wardoyo MPD, kami silakan untuk menyampaikan paparan selama lebih kurang 60 menit. Monggo Bapak. Oke, terima kasih Mas Eskar. Sekali lagi bahannya sudah bisa di-share it ya, dikeluarkan ya oleh panitia atau bagaimana Mas Eskar sebagai moderator? Dibantu oleh panitia Bapak. Iya, oke. Sudah nampak di layar. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Ya, kemudian tadi ada salam Kemenpora ya Pak. Pemuda maju, olahraga jaya. Mantap. Oke. Selamat pagi teman-teman para pemuda. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Ya, memang ini yang dibutuhkan pada saat lagi kondisi masa pandemi ini ya. Sekali lagi terima kasih juga mengucapkan kepada Bapak Kapus dan juga Bapak Kabid yang sudah memfasilitasi bagaimana memberikan pengetahuan dan juga sharing sebagai media dalam rangka bagaimana para pemuda bisa bugar ya biar sehat ya, dan pengetahuan yang lainnya untuk yang mendukungnya. Baik, saya akan coba langsung saja melanjutkan tentang materi yang saya akan berikan pada pagi ini ya. Mudah-mudahan ya, semuanya bisa dalam sudah keadaan sarapan, jadi bisa fokus, bisa mendengarkan ya. Jangan terlalu juga serius, jadi kita bisa bersantai saja karena terus terang juga dengan media seperti ini saya juga belum terbiasa bicara dengan kamera. Jadinya mohon dimaafkan kalau nanti ada selap-selip omongan ya. Oke, bisa dilanjut. Ini tadi sudah dibacakan oleh, lanjut saja. Iya, dibacakan oleh moderator. Baik, kita bicara tentang tes dan pengukuran ya. Jadi mungkin coba kita akan bahas sedikit saja tentang teori-teori pengenalan apa itu tentang tes, apa itu pengukuran, dan apa itu evaluasi, di mana itu menjadi satu bagian yang menjadi kompetisi include di dalamnya. Nah, bicara tentang tes, secara teori ada yang mengatakan tes adalah instrumen atau alat yang digunakan untuk memperoleh informasi tentang individu atau objek. Ya. Ada yang mengatakan lagi tes adalah sebuah instrumen atau alat yang digunakan dalam suatu pengukuran untuk memperoleh informasi atau data. Jadi bicara tentang tes adalah bicara tentang alat yang akan digunakan. Contoh misalnya di sini ada apa? Yang pertama ini orang mengenal istilahnya adalah stopwatch atau pengukur waktu. Jadi ini alat namanya ini tes ya. Jadi kemudian ini ada juga meteran, ini merupakan alat yang akan digunakan ya. Itu bicara tentang tes atau berbagai macam item tes yang digunakan. Nah, terus kita bisa lanjut. Pengukuran.
Nah, pengukuran ini adalah proses bagaimana teknis pengumpulan datanya, informasi yang akan dilakukan secara objektif yang pasti. Ya, karena melalui pengukuran ini akan didapatkan data-data yang ingin diperoleh atau tujuan apa kita melakukan tes. Ya, jadi kalau ini hanya sebagai alatnya, tapi bagaimana teknis penggunaan pelaksanaannya, itulah yang disebut dengan pengukuran. Ya, atau disebut bagian proses dari suatu kegiatan pengambilan data. Itu pengukuran. Ya, kita bisa lanjut. Nah, sedangkan penilaian atau asesmen merupakan istilah yang umum dan mencakup semua metode yang biasa dipakai untuk mengetahui keberhasilan belajar siswa dengan cara menilai kerja individu, peserta didik, atau kelompok. Jadi, penilaian ini adalah bagaimana menilai daripada hasil tes yang dilakukan oleh para tester terhadap testi. Jadi istilahnya kalau di dalam dunia tes dan pengukuran, kalau yang jadikan objek atau yang akan diambil datanya itu yang disebut dengan testi. Sedangkan petugas yang mengambil data itu adalah namanya tester. Nah, dari hasil pengumpulan itu, data yang dilakukan, tes yang dilakukan, akan dilakukan penilaian oleh para tester. Ya, bisa dinilai berdasarkan rumus atau tabel-tabel yang sudah tersedia, tinggal dilihat hasilnya diambil data, berapa jauh, berapa berat, ya, berapa jaraknya, ya. Oke, kita bisa lanjut. Nah, sedangkan di terakhir adalah tentang evaluasi. Bicara tentang evaluasi secara luas secara dunia olahraga atau kebugaran jasmani atau kesegaran jasmani, ya seberapa besar ke tingkat kebugarannya gitu ya, atau seberapa besar kapasitas VO2 max-nya, atau seberapa mempunyai kekuatan ototnya yang data. Nah, ini akan dievaluasi dari hasil tes tersebut. Apakah ini si testi bugar, kalau kondisinya kalau kita tes tentang kebugaran, kalau bicara misalnya tentang tes-tes yang berkaitan dengan komponen kondisi fisik yang berkaitan dengan atlet, apakah bagaimana tingkat kekuatan yang dimiliki, bagaimana tingkat kecepatannya, bagaimana fleksibilitasnya. Dari situ bisa menggambarkan dari data itu akan dievaluasi, baru selanjutnya akan dilakukan bagaimana sih teknisnya untuk memperbaiki ini gitu. Ya, jadi hasil data tes yang dilakukan oleh para tester yaitu untuk bagaimana setelah itu baru dievaluasi, hasilnya setelah itu direncanakan, diprogramkan bagaimana untuk meningkatkan atau untuk hanya sekedar pemeliharaan gitu, sebagai pemeliharaan kebugaran jasmaninya. Ya. Mungkin itu, lanjut saja, kita bisa lanjut. Nah, ini tadi penjelasan yang sudah diberikan, ini pengertian secara sederhana ya, dirangkum lebih tadi yang digambarkan dari beberapa teori tentang tes, pengukuran, dan evaluasi. Ini merupakan satu rangkaian kegiatan daripada suatu kegiatan tes di dalam olahraga maupun bagaimana tes tingkat kebugaran jasmani seseorang. Ya. Oke, bisa lanjut Pak. Nah, ini beberapa alasan tes dan pengukuran dilakukan. Yang pertama adalah tentang bahwa misalnya akan mengadakan namanya seleksi, ya, seleksi dalam rangka kejuaraan, seleksi dalam rangka penerimaan atlet-atlet dalam binaan, baik itu PPOP, ya, kemudian PPLM yang ada dibina di tingkat di Kemenpora, gitu ya, atau untuk melihat menyeleksi tingkat kebugaran seseorang di dalam misalnya ada memasuki kuliah universitas, ada yang memang khususkan mereka harus tes gitu ya, dilihat di seleksi. Jadi kegunaan tes yang pertama seleksi. Kemudian yang kedua adalah penempatan. Nah, dengan alasan tes pengukuran ini adalah bagaimana untuk melihat tadi kompetensi atau kemampuan, sehingga untuk ditempatkan di mana, ya. Nah, kalau di dunia olahraga, otomatis penempatannya di sini berkaitan dengan yang tadi, bahwa kapasitas kompetensi yang dimiliki, kemampuan komponen fisik tubuhnya adanya berada di mana. Ada rendah, ada sedang, ada tinggi, sehingga programnya akan luas. Yang ketiga adalah tentang diagnosis dan
remedial. Ya, diagnosis mendiagnosa daripada kemampuan daripada si siswa, atlet, pemuda dan lain-lain kondisi kritik. Kemudian ada umpan balik. Nah, umpan balik ini adalah berkaitan dengan program latihan yang diberikan. Ya. Jadi setelah diberikan program latihan, dilakukan tes kembali. Dilihat bagaimana kondisinya. Apakah program yang dilakukan itu dapat berjalan dengan baik sesuai dengan program yang dirancang dan direncanakan oleh pelatih, itu baik pelatih cabang olahraga ataupun pelatih kebugaran seseorang, ya. Dilihat programnya sampai di mana. Kalau ternyata sesuai, itu akan lanjut, ya. Tapi kalau tidak sesuai, baru dilihat ada apa, kenapa programnya, apakah si yang atletnya atau siswanya atau ya pemudanya yang dilatih itu adalah jarang melakukan aktivitas dengan sungguh-sungguh atau kondisinya seperti apa. Nah, dari sini dibangun kembali programnya, dirancang lagi, disesuaikan sehingga biar jalurnya kembali ke track sesuai dengan target yang diinginkan seperti apa. Nah, tes juga bisa memotivasi dan membimbing latihan. Motivasi di sini adalah banyak hal yang bisa dilakukan untuk bahwa jadi tes itu merupakan menjadi bagian juga dari hal yang kompetitif gitu ya. Kalau teman-teman sementara ini melakukan pembinaan di tempat-tempat latihan gitu ya, diberikan tes, setelah itu hasilnya diumumkan. Nah, dari situ di ranking dilihat. Nah, sehingga para atlet, binaan, siswa dan lain-lain melihat bahwa oh, saya masuknya kategori apa gitu ya. Menjadi suatu hal yang kebanggaan tersendiri begitu berada di rank atas rankingnya antara 1 sampai 5. Oh, saya pengen mengalahkan dia. Nah, itu menjadi hal yang memotivasi atlet bahwa mereka ingin bahwa saya juga harus bagus kondisi fisiknya. Saya harus lebih bagus bugarnya ya dan lain-lain. Kemudian ada tentang program latihan, perbaikan latihan atau program latihan. Ya, dalam rangka ini pelatih ingin melihat tadi sepertinya sama berbalik, mau lihat nih bagaimana progres latihan diberikan dan program latihan yang diberikan sehingga rancangannya sesuai apa enggak gitu ya. Karena oleh karena itu tes itu kan sebenarnya harus dilakukan secara berkala. Ya, tidak sekali selesai gitu ya. Apalagi dalam satu teman-teman yang semuanya berada di wilayah pembinaan, melakukan pembinaan di baik itu di klub, di sekolah maupun di cabang-cabang olahraga atau melakukan pembinaan di komunitas gitu ya. Jadi setelah itu buat melihat bahwa program yang dilakukan sesuai atau tidak, berjalan atau tidak. Ada lain adalah pengembangan ilmu. Pengembangan ilmu ya bicaranya tentang penelitian, riset ya. Bahwa ada hal-hal yang berkaitan dengan penelitian riset itu mau nggak mau tetap mengadakan yang namanya alasan untuk tes dan pengukuran. Jadi data yang didapat itu diolah, dianalisis sehingga menjadi satu hal yang buat bisa dikembangkan berkaitan dengan apa tadi, pembuatan alat, berkaitan dengan metode latihan, berkaitan apa yang mau dikembangkan sehingga bagaimana cara-cara untuk meningkatkan menuju prestasi atau target yang ingin dicapai. Mungkin itu bisa dilanjut. Ya. Nah, di dalam hal pelaksanaan tes ada beberapa yang memang etikanya di dalam harus diperhatikan kepada teman-teman yang ingin melakukan tes. Yang pertama, tes tidak boleh mencampuri rahasia pribadi peserta gitu ya. Apalagi yang sampai menjurus rahasia pribadi, hal-hal yang keterkaitan yang sebenarnya tidak ada hal yang berkaitan dengan tes itu sendiri gitu ya. Terus tes tidak boleh menimbulkan rasa cemas terhadap peserta tes. Jadi jangan menakut-nakuti tes. Wah, kamu kalau tes ini akan seperti ini. Kamu kalau tesnya begini akan seperti ini. Wah, ini kamu kalau tesnya kalau nggak berhasil di dalam satu tes ini ada sanksi yang akan lebih. Nah, jadi biarkanlah mereka dalam keadaan kondisi fresh, kondisi tanpa tekanan, ya. Ya, sama dengan selanjutnya, tes tidak boleh menghukum peserta. Jadi tes itu hanya melihat gambaran tentang apa yang ada di dalam kondisi di tubuhnya daripada peserta tes ya. Terus tes juga tidak boleh terikat kepada kebudayaan tertentu. Terus kemudian tes tidak hanya mengukur hasil latihan sederhana dan yang remeh gitu ya. Kecuali memang kita hanya ingin melihat tingkat kebugaran daripada para peserta, para pemuda atau anak didik dan lain-lain. Kalau bicara tentang tes yang berkaitan bahwa setiap tes itu pasti ada kebutuhan yang diinginkan, ada tujuannya.
Jadi setiap tujuan itulah yang akan menggambarkan kebutuhan tesnya apa saja. Ya, pilihannya akan seperti itu. Oke, bisa dilanjut. Izin moderator, terlalu cepat suara saya atau masih bisa jelas? Suara sih sangat jelas Bapak. Suara sangat jelas. Mau dilanjut? Ya, oke. Nah, di sini ada syarat-syarat di dalam untuk memilih melakukan tes instrumen ya. Yang pertama ada yang disebut dengan kriteria menjadi kriteria utama syarat ya. Ini ada 3 item ya. Yang pertama adalah tes itu harus harus valid ya. Ada validitas, ada reliabilitas, ada objektivitas ya. Bicara tentang kemudian ada syarat tes yang baik. Bicara tentang validitas, bicara tentang keajekan ya. Bicara tentang bahwa tepat guna, daya guna, sahih gitu ya. Bahwa tes itu valid. Tes itu memang yang dituju kita mau pakai tes apa. Kalau misalnya tes yang berkaitan dengan pengukuran waktu, otomatis ya hal-hal yang berkaitan alatnya seperti stopwatch gitu ya. Atau kita mau mengukur tentang daya tahan. Ya, berarti otomatis hal-hal yang berkaitan dengan daya tahan, jangan melakukan tes dengan kecepatan gitu. Misalnya saya pengen ngambil daya tahannya tapi harus sprint 10 keliling gitu. Wah, satu cara ingin mendapatkan daya tahannya tapi kebugarannya, tapi satu lagi bahwa dilakukan secara cepat gitu. Padahal bukan begitu yang diambil ya. Kemudian berkaitan dengan alat yang digunakan. Jadi berkaitan dengan tujuan, berkaitan dengan alat. Misalnya untuk mengukur jauhnya lompatan gitu. Bisa nggak pakai tali atau tali rapia atau tali tambang untuk mengukur? Kalau secara bisa. Tapi tadi bicaranya valid atau tidak. Ya, yang pasti kalau tali otomatis tidak, derajatnya juga tidak terukur dengan baik ya, parameternya jelas. Tapi kalau teman-teman menggunakan yang disebut dengan meteran, itu sudah jelas ada ya, dengan ini meteran dipakai, otomatis untuk mengukur jarak ya gunakan meteran gitu ya. Kalau secara validnya, nah lebih valid lagi, meteran ini harus ditera ya, bahwa memang tidak melar kondisinya, ada ketentuan di dalam badan meteorologi ya. Zaman dulu itu kalau saya waktu lagi masih S1, saya ngambil data itu, stopwatch saya harus ditera gitu ya. Ditera itu untuk melihat ketepatannya, validnya, bahwa ketepatan memang ini bisa digunakan range-nya ya. Nah, itu bicara tentang valid. Jadi memang valid sesuai dengan tujuannya, sesuai dengan alat yang digunakan, alat instrumen tesnya yang akan digunakan sesuai dengan tujuan. Kemudian reliable ini konsisten ya, ajak. Jadi kalau teman-teman mau tes ada berkala, itu berapa kali tes. Yang pertama adalah tes yang pertama lakukan lagi sama dengan tes yang kedua untuk melihat progresnya. Ya, misalnya tes teman-teman tes daya tahan, lari, balke, ada ya istilah namanya balke, lari selama 15 menit. Di tes berikutnya lagi gunakan juga dengan balke sama. Ya. Jangan dilakukan dengan tes lain karena nanti kemungkinan akan muncul tidak signifikan, bisa jadi. Ya. Contoh misalnya saya pernah waktu masih jadi atlet, tesnya waktu zaman jadi atlet masih tahun 90-an. Waktu tesnya masih tempatnya belum di Kemenpora tapi masih di Senayan tempatnya. Ya. Nah, itu tesnya pakai sepeda ergocycle gitu ya, ergocycle. Padahal sebelumnya kita ada tes yang oleh lakukan pelatih, tes lapangan dengan balke. Nah, ternyata tidak signifikan. Banyak atlet-atlet yang secara tes aplikasi lapangan yang secara daya tahannya, endurance-nya tidak bagus, begitu hasil ergocycle-nya ternyata lebih tinggi, yang ke 50 dan lain-lain. Nah, ini bisa jadi ada perbedaan di situ. Oleh karena itu disarankan bahwa tes itu harus reliable. Satu, berkaitan dengan alatnya harus reliable. Yang kedua, usahakan tesnya juga sesuai dengan waktunya. Jadi kalau teman-teman ngambil datanya pagi, kondisi pagi, ya sebaiknya tes berikutnya lakukan juga pada saat pagi hari. Ya, karena pasti akan ada perbedaan ya sedikit banyak dengan waktu sore, kondisi pagi aktivitas sudah banyak dijalankan dengan kondisi pagi yang belum banyak melakukan aktivitas. Nah, kedua juga berkaitan dengan tempat gitu. Jadi kalau teman-teman tes awalnya di lapangan, di track gitu ya, tes berikutnya ya dengan alat yang sama, dengan instrumen yang sama,
ya di lapangan juga dengan track yang stadion misalnya, atau misalnya di rumput ya sama juga di daerah rumput. Jangan kembali ke indoor di mana lantainya juga pasti akan berbeda, satu rumput, satunya kondisinya lantai ya, semen atau ubin dan lain-lain. Nah itu juga akan dapat mempengaruhi hasil tes. Inilah yang disebut dengan reliable. Jadi itu menjadi juga syarat tes yang harus diperhatikan para teman-teman yang akan melakukan tes. Yang ketiga adalah objektif ya. Jadi memang objektif ini menggambarkan apa hasil dari para testi yang mereka lakukan. Jangan karena teman-teman itu anak buahnya, itu atlet kesayangannya, atau ingin cepat lolos, bahwa ini harus tinggi gitu ya. Nah, jadi dilebih-lebihkan gitu. Malah kadang-kadang jadi salah gitu ya. Kalau berkaitan dengan tes kecepatan kan bicaranya semakin cepat waktunya makin sedikit, itu yang paling baik. Tapi karena mungkin nggak tahu, wah saya pengen atlet saya bagus nih, atau siswa saya bagus nih, kemudian ditambahin waktunya, yang tadi hasilnya cuma 4 detik, dia tambah tuh jadi 1 menit biar banyak. Padahal kalau bicara kecepatan, hasilnya malah jadi jauh gitu ya. Nah jadi jangan hal yang seperti itu, jadi benar-benar objektif. Terus gambaran tentang objektivitas juga, bahwa tes dilakukan oleh tester itu, oleh petugasnya, tidak hanya dalam 1 orang. Ya, bisa lihat saja bahwa kalau penilaian di cabang olahraga yang berkaitan misalnya di bela diri, pasti jurinya biasanya ganjil. Ada 3, ada 5, ya fungsinya ada penyeimbang 1 gitu ya. Jadi sehingga bisa memunculkan nilai mana yang lebih objektif sehingga akan muncul. Nah itu salah satu tentang objektif. Kemudian bicara dengan objektif juga, kalau misalnya teman-teman bicara tentang kecepatan, sprint, 20 meter, 100 meter. Kalau siswanya, atletnya, atau peserta tesnya ada lebih dari 10 orang, yang perlu dilakukan adalah ya jangan habis tes anak itu lari lagi gitu, karena belum kembali sistem energinya untuk bisa, walaupun secara itu beberapa detik ya akan kembali. Jadi lakukan dulu, habiskan dulu tuh tes dulu. Tes pertama ya 10 orang itu lari ambil datanya dulu, serut gitu, lari. Baru setelah itu mulai lagi yang tes kedua untuk melihat. Jadi minimal berapa kali dilakukan tes kondisinya, sehingga gambaran mana yang terbaiknya diambil. Jadi benar-benar bahwa data yang didapat berdasarkan tes, teman-teman semua yang lakukan adalah hasil daripada kemampuan diri peserta tes. Nah, itu syarat utama. Tapi ada yang mengatakan secara teori, syarat tes yang baik, ya banyak hal yang baik itu. Ya valid, tadi sama syarat utamanya, ada keseimbangan, ada objektif khusus, tingkat kesulitan, keadilan, ada yang secara ekonomi dan lain-lain. Dilihat tidak terlalu mahal, tidak ekspresif. Tapi tes kalau di dunia olahraga prestasi, ujung-ujungnya makin teknologi makin tinggi, pasti mahal gitu. Karena ingin mendapatkan gambaran yang sampai sedetail mungkin untuk di-compare, nanti diaplikasikan di program pelatihan yang disusun. Oke, bisa lanjut bicara tentang syarat tes. Nah, ini bentuk-bentuk tes, ya, bentuk-bentuk tes. Ada bicara tentang tes kesehatan, ada tes tentang kemampuan biomotorik, ada tes kemampuan cabang, ya. Nah, kalau nanti mungkin bicara tentang tes kebugaran, mungkin hanya sampai di tes kemampuan biomotor ini ya, untuk beberapa yang dimiliki secara alami. Tes kesehatan itu ada, salah satunya ada tes antropometri, kemudian ada tes postur, kemudian ada tes EKG ya, jantung, kondisi jantungnya, fungsi pernapasan, indera, darah, dan lain-lain. Biasanya tes kesehatan ini dilakukan oleh para medis yang memang memahami secara keilmuan, secara kompetensinya mereka memang layak untuk melakukan tes ini ya, mempunyai kompetensi tersebut. Nah, kemudian tes kemampuan biomotor. Ya, biomotor ini kemampuan kondisi fisik ya. Itu bicaranya apa saja sih kemampuan kondisi fisiknya ya. Bicaranya ada kecepatan, ada kekuatan, ada daya tahan, ada daya ledak, ada kelincahan koordinasi. Kalau kecabangan ya inilah berkaitan dengan prestasi, karena memang kita tidak terlalu banyak bicara tentang prestasi. Oke, bisa lanjut.
Nah, ini tadi masih bicara tentang penjelasan tentang tes kesehatan, ya. Antropometri itu berkaitan dengan tinggi badan, berat badan, BMI, ya. Kemudian pemeriksaan postur, ya, anggota gerak tangan dan kaki normal apa enggak gitu kondisinya, ya, gerak. Makanya disuruh melihat berdiri dalam kondisi terbuka, ya. Jadi beberapa dilihat untuk tes postur itu memang harus dilihat secara keseluruhan bentuk badannya. Posisi yang tadi itu, apakah dia skelosis, miring badan, kemudian cara kaki jalannya, yang disebut dengan kaki bebek, kemudian posisi tangan, dan sebagainya. Itu menjadi bagian yang harus dilihat secara full di dalam kondisi posturnya, normal atau tidak. Nah, kalau pemeriksaan jantung ini menggunakan alat yang pasti, kemudian fungsi pernapasan juga dengan menggunakan alat, indera mata, telinga, kondisinya ini ada beberapa yang bisa dalam hal ini buta warna, dan lain fungsi mata, dan lain-lain. Nah, ini tentang tes kesehatan. Oke, bisa lanjut. Kalau ini tentang tes indeks massa tubuh, ya, IMT itu di sini ada rumusnya berat badan, ya, kemudian dibagi dengan tinggi badan dalam sentimeter dibagi 100 pangkat 2. Nanti ketemu skornya akan muncul di sana. Nah, ini tinggal coba nanti dihitung saja kira-kira teman-teman kondisi IMT-nya seperti apa, ya, kurang baik, sangat baik, sedang, dan lebih. Nah, kan ini nanti juga teman-teman akan dibagikan untuk filenya bisa menjadi bagian yang bisa dilihat, ya. Oke, lanjut. Nah, ini bagian tes antropometri yang berkaitan dengan antropometri. Tes itu ada tes tinggi badan, ya, diukur dari ujung ke ujung, ya. Kemudian ada tebal lemak kulit, yang ada kaliper. Kalau zaman dulu itu tes lemak kulit yang bukan teknologi, ada yang kaliper tes. Nah, itu diambil di bawah sini, kemudian di perut, pinggang, ambil. Nah, bicaranya tentang ketebalan lemak di dalam kulit. Kemudian lingkar pinggul, ini juga dites, dilihat pakai menggunakan meteran, ya. Kemudian lebar bahu, tadi EMT-nya ada. Terus tinggi duduk, ya. Pada saat tinggi duduk dari atas sampai dengan kepala ujung dilihat. Berat badan dan rentang tangan. Nah, seberapa jauh rentang tangannya? Nah, ini merupakan tes-tes yang berkaitan dengan antropometri. Bisa lanjut? Ya. Nah, dari hasil tes tadi postur dari antropometri itu biasanya berkaitan dengan penilaian tipe tubuh yang dimiliki oleh para testi atau para peserta tes. Ya, yang dikenal itu ada dua menurut Schemmer dan menurut Sheldon. Yang biasa dipakainya biasanya Sheldon itu ada ectomorph, ada mesomorph, dan endomorph. Ada 3 tipe di situ. Apa saja sih yang dimaksud dengan tadi ectomorph, mesomorph, endomorph? Coba bisa buka dilihat, teman-teman. Nah, ini tinggal dilihat nih teman-teman yang peserta ini posisinya berada di mana nih. Dari hasil pengukuran atau lihat gambaran badannya seperti apa, sehingga ini gambaran tentang tipe tubuh, ya. Ya, kalau ekto kurus kering, ya, cungkring, ya, orang bilang itu cungkring banget, kecil banget, ya, langsingnya keterlaluan kadang-kadang. Itu ekstrim kalau yang ektomorf ekstrim. Nah, biasanya cabang olahraga ini untuk yang nomor-nomor maraton tuh. Kalau lihat nomor-nomor maraton jarak jauh pasti tipenya kecil-kecil tuh. Nah, tapi dia maraton rata-rata bukan kurus kering, tapi memang sesuai dengan spesifikasi cabang olahraganya sehingga memunculkan tipe tubuhnya berbentuk seperti itu. Tapi secara kualitas ototnya pasti juga luar biasa mereka karena mereka terlatih. Kemudian ada mesomorph. Meso ini tengah, medium, sedang, atau yang disebut dengan badan yang atletis, ya. Tipe-tipe yang idealnya memang diinginkan oleh semua orang, tipe atletis itu, ya. Bisa dilihat beberapa cabang olahraga atau badan-badan tipe atletis yang sekarang yang sering nge-gym, teman-teman, ya, badannya bagus-bagus gitu. Ya, tapi jangan salah juga gitu, ganteng, keren, atletis gitu. Kadang-kadang suka ketemu jatuh bolpen, bolpen saya jatuh gitu, ya. Nah, itu menjadi hal yang bahwa kontras dengan badan seperti itu, ya. Harap kalau teman-teman, ya, dunia olahraga sehat, semuanya normal, ya. Jadi sesuai. Yang terakhir endomorph gitu, ya. Endomorph ini badannya lebar, ya, pasti tebal lemak banyak. Kalau mau lihat yang ekstrim endomorph, ya cabang olahraganya sumo.
Nah, sumo itu memang seperti ini kondisinya. Memang mereka dibentuk badannya kondisi seperti ekstrim endomorfnya. Ya, memang sumo itulah gambaran tentang badan yang kondisi endomorf. Ini tipe tubuh, ya. Oke, bisa lanjut. Kalau ini gambaran saja buat teman-teman, mungkin juga masih ada yang para pemuda yang di sini berkecimpung di dunia pembinaan, kondisi-kondisi tentang tadi kebutuhan dari tipe tubuhnya, ya, kebutuhan dari tipe tubuh yang dimiliki. Ada ekstrim meso, ada ekstrim endo, dan sampai dengan ekstrim endomorf. Ya, menuju semakin ekstrim berkaitan dengan race walker, yaitu jalan cepat, jadi olahraga jalan cepat. Kalau tadi saya bilang gulat sumo itu yang ekstrim endomorf, kemudian kalau yang meso ya weightlifting badannya pasti luar biasa terbentuknya. Ini bagian dan mungkin teman-teman tinggal bisa lihat saja, ya. Oke, kita bisa lanjut. Nah, yang paling sederhana adalah tentang pengukuran denyut jantung atau denyut nadi sebagai parameter awal teman-teman sebelum melakukan aktivitas berolahraga gitu ya. Nah, ini penting karena kita tidak tahu kondisi, makanya mungkin ada yang beberapa banyak kejadian kecelakaan, bukan kecelakaan ya, pingsan, jatuh gitu dengan usia yang memang sudah rata-rata usianya sudah lanjut atau usianya kita nggak tahu punya kapasitas, ada gangguan apa di dalam fungsi organ tubuhnya. Nah, sebaiknya memang cek dulu sebelum melakukan aktivitas olahraga, baik berlatih secara prestasi maupun berlatih untuk kebugaran. Ini bisa dilakukan dengan secara manual, yaitu dengan yang saya bilang adalah stopwatch ini dengan pengukurannya, ya, dengan dicek. Ya. Ada yang dengan yang teknologi langsung polar, yang bisa langsung di jam, diukur di sini denyut jantungnya dengan menggunakan ini yang secara teknologi sudah bisa langsung lihat tuh kondisinya. Sekarang kadang-kadang di HP juga. HP sekarang banyak canggih juga tuh, sudah bisa secara begitu dipegang, letakan telunjuk atau ibu jari sudah bisa mengukur denyut nadinya. Ya, ini sebagai awal untuk mengukur bahwa kondisinya siap nggak untuk berolahraga gitu. Jangan sampai kondisinya ternyata begitu dicek denyut jantungnya tinggi, denyut nadinya sudah berada sekarang di atas 150. 160, padahal belum melakukan aktivitas, mungkin peregangan juga gitu. Nah, bagi atlet teman-teman yang ngebina jadi di dunia atlet, di dunia siswa binaan ke cabang olahraga, itu perlu pada saat kita ingin melakukan aktivitas yang intensitasnya tinggi. Awalnya harus dicek. Ya, awal itu harus dicek karena tidak tahu bahwa kondisi mereka siap untuk melakukan latihan dengan intensitas tinggi. Ini menjadi hal yang bahaya, jangan sampai kolab nanti di tengah lapangan, ya. Ini penting, ya, bahwa dia kondisi tidurnya menggambarkan kondisi istirahatnya bagus apa enggak, ya. Ya, bisa jadi semalam tidurnya nggak bagus, atau mimpi dikejar-kejar hal-hal yang berkaitan, atau mimpi indah juga bisa jadi juga menjadi bagian yang meningkatkan denyut nadi dan lain sehingga tidurnya berkurang. Jadi hal-hal yang seperti itu bisa dicek untuk teman-teman melakukan pembinaan ini bahwa kondisi, atau buat teman-teman sendiri dicek dulu. Jadi yang sekarang kan lagi tren viral adalah tentang goes gitu ya. Banyak ada beberapa kejadian jatuh pada saat goes, kondisinya kolab gitu ya. Cek denyut nadinya dulu Pak, cek ya, begitu cek oke, ready, baru kondisinya memang sudah ini kondisinya dalam keadaan istirahat baik, normal ya, baru aktivitas. Nah, macam-macam area denyut untuk bagaimana mengukur ya. Ada yang disebut di area pergelangan tangan di sini, area radialis namanya, area dia tangan, arteri radialis, tinggal dicek saja, teman-teman coba boleh ya, sambil ya duduk bisa dilihat, dicek dulu. Cek ada rasa, kalau nggak di kiri ya di sebelah kanan gitu ya, biasa, atau dia pegangnya begini atau begini, terserah. Nanti akan terasa duk 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 gitu ya. Nah, kalau nggak ketemu bisa di arteri karotis tuh di area leher. Teman-teman bisa cek tuh di situ. Bisa cek di sini sebelah kanan, sebelah kiri pasti muncul. Nah, tapi jangan ditekan ya terlalu keras. Ya, karena kalau ditekan terlalu keras ada kemungkinan akan ada mengeluarkan enzim yang agak sedikit menurunkan
ya detaknya. Jadi akan pengaruh, tidak menggambarkan sebenarnya. Sentuh secara perlahan saja. Ada kemudian terakhir di pelipis nih. Ya, bisa di pelipis juga muncul nih di sini ya. Di arteri temporalis ya di pelipis. Ini ada, bisa teman-teman cek juga di sini. Apalagi ada yang kadang-kadang orang seperti saya nih, uratnya kadang keluar di pelipis itu besar keluar. Nah, itu pasti begitu ditempel pasti berdetak. Ya. Nah, denyut itu macam-macam ya. Denyut nadi itu ada yang disebut dengan denyut nadi istirahat. Kondisinya seperti ini nih, kita duduk, rileks, istirahat tanpa aktivitas apa-apa, duduk mendengarkan. Itu biasanya disebut dengan denyut nadi istirahat. Kemudian denyut nadi basal. Nah, kalau yang disebut dengan denyut nadi basal ini adalah denyut nadi pada saat teman-teman bangun tidur tanpa melakukan aktivitas apapun. Ya, begitu bangun, melek, lihat jam, langsung pegang. Nah, kalau yang manual ya, tapi kalau yang teman-teman tidurnya pakai polar, jam polar atau jam yang berkaitan dengan bisa ngukur denyut, pakai langsung perlahan dicek akan terlihat berapa. Ya, biasanya tingkat kebugaran seseorang itu bisa dilihat dari denyut nadi basal. Ya, kalau denyut nadi basalnya biasanya rendah, ya, itu secara kebugarannya atau daya tahannya pasti bagus. Ya, seperti contohnya pelari-pelari maraton itu pasti denyut nadi basalnya itu berada di bawah 50. Ada yang mungkin ekstrim di bawah 40 gitu ya. Nah, itu kondisinya pasti bugar. Dia jadi sekali memompa, dep, darah yang keluar banyak set lagi. Dep. Kalau yang orang awam, orang biasa pasti normal, ada normalnya. Ya. Kemudian ada denyut nadi latihan. Ya, denyut nadi latihan ini aktivitas-aktivitas yang dilakukan pada saat latihan. Ya, pengukurannya bisa pada saat awal, pada saat pemanasan, kemudian setelah lagi latihan inti, ya sampai dengan pendinginan. Ada denyut nadi maksimal, ada denyut recovery. Ya, oke, kita bisa lanjut. Nah, ini kita bicara tentang tadi kebugaran itu berarti otomatis ada beberapa komponen fisik yang terlibat ya, yang tadi dibahas bahwa komponen dasar dari kemampuan biomotor itu ada 4, Pak ya. Kalau ada yang disebut dengan triangle itu yang alami itu adalah segitiga, itu ada strength, ada endurance, ada speed. Bicara strength berarti kekuatan, ada daya tahan, ada kecepatan. Di tengah itu ada coordination, flexibility. Tapi biasanya flexibility. Inilah komponen dasar yang menjadi bagian utama dari suatu komponen fisik. Kalau yang lainnya merupakan sudah perpaduan atau penggabungan dari beberapa komponen fisik utama ini. Ya, lanjut. Ya. Berbicara endurance, ya tadi ada bahwa di dalam komponen fisik itu ada 4 ya. Yang paling utama ada endurance, ada daya tahan, kemudian ada strength, ada kekuatan, kemudian ada speed, ada bicara kecepatan, kemudian ada flexibility. Ya, flexibility itu kelentukan yang melibatkan berbagai otot, begitu juga dengan tendon dan ligamennya, ya, persendi-sendian. Nah, ini ada berkaitan dengan beberapa tes yang disebut dengan endurance atau daya tahan. Ya, daya tahan seseorang. Nah, secara teori apa sih itu daya tahan? Ya, di samping itu ada bacaannya bahwa orang yang memiliki endurance-nya bagus pasti dia punya kemampuan untuk melakukan aktivitas selama mungkin tanpa mengalami kelelahan berarti. Dan apabila melakukan aktivitas lagi dengan kondisi dia istirahat rest, dia akan kembali bugar. Ya, kalau secara faal, pengertian daripada daya tahan atau adalah kemampuan kerja otot jantung dan paru-paru manusia dan pembuluh darah berfungsi secara maksimal dalam melakukan aktivitas yang cukup lama tanpa mengalami kelelahan berarti. Ya, nah ini otomatis dengan tes ini menggambarkan tingkat daya tahan atau tingkat kemampuan beraktivitasnya orang bugar atau tidak bisa dari sini. Ya, belum melibatkan dengan yang
lain ya, berkaitan dengan kemampuan otot jantung dan lain-lain. Nah, daya tahan itu terbagi dua ya, ada aerobik dan ada anaerob ya. Aerobik ini yang berkaitan aktivitas yang dilakukan dengan mengolah energinya dengan bantuan oksigen atau O2. Itu yang disebut dengan daya tahan aerob ya. Kemudian ada juga daya tahan anaerob ya, aktivitas-aktivitas yang tanpa menggunakan oksigen ya, yang pasti waktunya di bawah 60 detik ya. Ada beberapa hal ya, kita tidak terlalu bahas terlalu panjang bahwa ini bagian dari bahwa endurance, daya tahan. Apa saja sih tes daripada daya tahan itu ya, atau endurance? Di sini ada yang paling atas adalah BIP test atau lari multi tahap atau lari bolak-balik gitu ya. Ya, kalau di dunia prestasi ini sering terdengar ya. Ada sering terdengar. Nah, kemudian ini melakukannya bagaimana untuk blip ini gitu ya. Nanti ini ada tip atau ada suaranya, aplikasinya nanti tinggal disetel tes blip itu, dia akan memunculkan suara dari mulai tit, pip gitu. Nanti dia jarak lari 20 meter. Nanti di ujung bunyi lagi pip. Nah, nanti bolak-balik ini ada level, ada balikan. Nah, dari berdasarkan kemampuan hasil tesnya mampu berapa levelnya, berapa balikannya, itu nanti tinggal lihat di tabel. Tinggal lihat di tabel munculnya berapa kemampuan kapasitas VO2 max-nya atau kemampuan daya tahan. Nah, ini ada 2,4 km. Dulu blip ini memang baru-baru saja ya, agak lama tapi mulai agak beberapa tahun. Banyaknya dulu untuk tingkat kebugaran atau endurance masih menggunakan 2,4 atau Cooper test, hampir sama jenisnya. 2,4 km ini teman-teman semuanya dites lari di lapangan yang berukuran 2,4, bisa berbentuk di stadion. Ya, di stadion itu yang sudah terukur itu otomatis sudah valid tuh jaraknya 400 meter. Berarti kalau 2,4 lari sebanyak 6 keliling ya, 6 kali 4 24. Nah, ini diambil waktunya. Semakin teman-teman waktunya yang didapatnya semakin sedikit ya, semakin mendekati kecil waktunya ya, itu semakin baik. Makin banyak bisa dilakukan, kalau anggap saja satu kelilingnya 2, berarti kalau 6 keliling 12 menit gitu ya. Ya, 12 menit. Tapi biasanya di bawah 10-12, di 11 menit itu yang kondisinya mereka juga bagus. Nah, ada lanjut Harvard Step Test. Harvard Step Test ini ada naik turun bangku Harvard ya, dengan ada yang namanya timer TikTok gitu waktunya ya, tak 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 tak. Jadi teman-teman naik bangkunya ikutin irama daripada alat gitu ya, tak 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 ya, lakukan selama 5 menit full. Nah, tuh tak. Nanti setelah lakukan istirahat 60 detik, setelah itu 30 detik lagi diambil data nadinya, istirahat 30 detik lagi, ambil lagi nadinya ya. Nanti baru dihitung secara rumusnya, ada ketemu nanti tingkat kebugarannya seperti apa. Ada Calpus Recovery, hampir sama jenis naik turun tangganya. Nah, kemudian Balke, dulu yang tenar ini Balke. Jadi lari Balke tes ini adalah untuk bahwa tes daya tahan atau endurance, melakukannya lari selama 15 menit. Ya. Nanti selama 15 menit ini diukur jaraknya dapat berapa. Ya. Kalau 2,4 waktunya yang diambil makin cepat berapa, yang ini adalah jaraknya. Semakin banyaknya jaraknya, jauh jarak yang bisa diperoleh oleh peserta tes, itu menandakan tingkat daya tahannya, endurance-nya sangat baik. Kemudian kalau yang menggunakan alat treadmill, ini biasanya ada di gym center, tapi juga teman-teman mungkin kalau yang sudah pernah ada memiliki alat-alat treadmill bisa dibeli di tingkat kebugaran, bisa di rumah, ini juga bisa ada alat tesnya ya. Kemudian ergocycle yang tadi sempat saya ceritakan, sepeda. Sekarang ini makin canggih itu sepedanya, ergocycle-nya ya. Yaitu dengan sehingga pakai tabung, kemudian itu juga bisa makin naik kondisi treadmill-nya
Nah, makin tingkat intensitasnya makin tinggi di tes, jadi itu makin langsung bisa melihat kapasitas daripada VO2 max yang dimiliki. Nah, ini Cooper. Cooper test ini kebalikan dari 2,4 ya. Kalau Cooper lari selama 12 menit. Jadi sebelum Balke dulu orang tahunya Cooper 12 menit. Jadi lari selama keliling. Ini untuk daya tahan. Kemudian di luar itu ada tes kebugaran, ada Rockford ya, yaitu 4,8. Jadi selama 4,8 yang pernah beberapa kali di Kemenpora mengadakan, Perkantoran mengadakan, mereka boleh lari, boleh jalan. Nanti ada usianya, ada tentang tinggal dilihat dari tabelnya saja berapa waktu yang dicapai selama 4,8 km yang dilakukan. Ya. Jadi ini bicara tentang daya tahan. Kita bisa lanjut. Nah, ini salah satu penjelasan tentang apa yang harus dilakukan pada saat tes daya tahan ya, untuk melakukan dengan tes Balke. Ya, di situ ada rumusnya. Ya, jadi nanti dari hasil lari selama 15 menit diukur jaraknya, nanti dimasukkan berapa meter ya totalnya. Nanti baru dimasukkan rumus, akan ketemu ya dengan mililiter, kilogram berbadan per menit ya. Jadi itu menjadi acuan parameternya. Nanti akan ketemu, lihat tinggal di tabel bahwa bagus, baik ya, atau kurang atau sedang ya. Ini prosedur tes untuk tes Balke yang tadi lari selama 15 menit keliling ya, keliling daripada stadion yang berukuran 400 meter ya. Oke, lanjut. Nah, ini tadi blip test ya, untuk melihat daya tahan secara umum untuk kapasitas VO2 max-nya yang tadi hanya butuh lintasan 20 meter, sound system atau CD untuk mencatat, kemudian asisten pencatat. Ya, pelaksanaannya lari bolak-balik selama mungkin, selama level yang dicapai, kecuali dia gagal, bunyinya ada 2 kali gagal, dia belum sampai, yang keduanya dianggap sudah selesai. Dicatat yang paling akhirnya itu berapa levelnya. Nah, ini kemudian dianalisa berdasarkan tabel yang sudah ada. Tinggal lihat level berapa, balikan berapa ya kapasitas VO2 max. Oke, bisa kita lanjut. Nah, ini tadi yang saya bilang, ada tinggal melihat saja teman-teman. Ini lebih gampang, tinggal melihat bahwa tinggal ngisi nih. Dia masuk ini yang satu di Grab yang di pertama, kolom pertama itu ada tentang level. Jadi dia masuknya level 1, level 2, level 3, level 4 sampai dengan level 21. Dan kemudian di sebelah kirinya itu adalah balikan. Sebelah kanan itu ada balikannya. Balikan berapa? Nah, makin tinggi levelnya biasanya balikannya lebih banyak. Dan biasanya waktu tempuhnya juga makin cepat ya. Karena memang diukur seberapa tingkat mampu dia mengatasi kelelahan. Jadi sebenarnya tes daya tahan itu adalah untuk mengukur kemampuan daya tahan seseorang terhadap kelelahan yang dialami gitu ya. Makanya tesnya pasti bagaimana dia mampu sampai di mana tingkat kelelahannya ya. Jadi kalau misalnya cuma sampai 9 berat sana. Jadi kalau untuk orang, jadi ada orang untuk bugar, ada untuk prestasi. Nanti bisa dibedakan di situ ya. Oke, bisa lanjut. Kalau ini gambaran tadi kapasitas VO2 max-nya yang setelah hasil tes blip itu akan muncul ya. Ini ada tingkatnya nih, ada tingkat 6 ya, tinggal dilihat di situ balikan berapa akan muncul kapasitas VO2 max-nya ya. Kalau dia jadi tingkat balikan levelnya ya, di situ ada balikan 1 ya, balikan 2, balikan 3 pada level berapa, ketemunya berapa. Ya, nanti tinggal bisa di-compare saja dengan hasil yang didapat, dicatat berdasarkan kolom yang tadi diamati oleh teman-teman sebagai tester, sebagai yang melakukan petugas tes. Oke, bisa lanjut. Kalau ini Harvard step test tadi ya, naik turun bangku ya, waktunya 5 menit. Tadi alatnya namanya metronom, tak 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 tak, itu bisa di setel. Jadi 120 kali per menit, ikuti selama 5 menit, naik turun tangga kakinya tak 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 tak, biasanya begitu ya. Nah, ini tinggi bangku, ada perbedaan antara pria dan wanita. Ada kemudian Calpus recovery test ya. Tinggi bangkunya 30, waktunya 3 menit, iramanya metronomnya 96 kali per menit
ya. Ya, jadi memang yang dibutuhkan alat itu cuma bangkunya, kemudian dengan stopwatch-nya sebagai pengukur waktu pelaksanaan tes, ya. Oke, bisa lanjut. Nah, kemudian komponen fisik yang lain bicara tentang speed, ya. Ya, mungkin kalau untuk masalah kebugaran saja, untuk melihat saja boleh saja, tapi kebutuhannya untuk misalnya untuk prestasi ini menjadi bagian yang penting. Karena bicara prestasi, bicara yang dibutuhkan atlet-atlet yang mempunyai kecepatan yang baik gitu ya. Yang secara kecepatan ini adalah heterogenitas atau memang yang diturunkan ya. Tapi ada beberapa cabur yang memang tidak membutuhkan kecepatan. Tapi untuk olahraga-olahraga permainan, olahraga bela diri gitu ya, olahraga terukur, speed menjadi bagian yang utama yang memang menjadi hal yang paling dibutuhkan gitu ya. Karena semua kegiatannya dilakukan dengan penuh kecepatan. Ya, ini dites. Ini ada tes yang 20 meter, sprint, ya semua dilakukan dengan jarak 20 meter maksimal sprint. Cus, berapa waktu yang ditempuh? Ya, begitu juga dengan 50, 30, 100 gitu. Nah, ini tergantung dari kebutuhan teman-teman. Kalau teman-teman melakukan pembinaan sebagai seorang pelatih, tapi kalau tidak, melihat ke gambarannya saja boleh tesannya hanya 20 meter sprint coba ya. Tapi ingat, kalau orang yang terlatih dites lebih baik. Kalau yang tidak terlatih jangan, karena otomatis orang sprint itu butuh yang namanya strength-nya bagus, kondisi-kondisi ligamennya bagus. Karena orang berlari dengan sangat cepat itu harus stabil. Berarti otomatis sudah terlatih otot-ototnya. Kalau tidak, resikonya pasti cedera. Banyak orang lari cepat sprint tapi ternyata dia tidak terlatih, begitu sprint goyang sedikit atau ada